Halo, kita berjumpa lagi di channel Benny Indonesia. Sebuah channel yang hanya berisi cerita yang mengandung kabar baik. Injil. Injil adalah kabar baik untuk kita semua. Terima kasih Anda dengan setia menonton video-video di channel ini. Oke, saya akan mulai dengan video yang lama, yang sebelum ini muncul. Satu sebelum ini muncul, yaitu apa sih yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Jadi video ini adalah lanjutannya. Kita tahu bahwa di video yang pertama, link video yang pertama ini Anda bisa tonton, Anda bisa tekan di pojok kanan atas, di pojok kanan atas layar Anda untuk menonton video yang pertama. Saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video yang pertama itu karena ini adalah sambungannya. Jadi yang pertama itu kita bercerita tentang bagaimana Yesus mengalahkan iblis di atas kayu salib. Nah, yang kedua ini adalah bagaimana kita, Anda dan saya berhadapan dengan iblis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan kepada teman-teman, jika Tuhan Yesus menaruh sesuatu di hati Anda untuk mendukung kami, memberitakan kabar baik, mensupport channel ini, Anda bisa menghubungi, teman-teman bisa menghubungi nomor HP yang tertera di layar Anda. Oke, kita lanjut. Jadi, sedikit aja ringkasannya. Di video yang pertama, kita sudah menonton video di mana memperkenalkan 3 ekor ikan yang saya perkenalkan buat teman-teman, yaitu yang kecil itu adalah Yesus, yang merah, yang sedang adalah ada ikan B namanya, yang C adalah iblis. Itu ikan yang paling besar, yang hitam. Nah, setelah kekalahan daripada ikan yang C, yang warna hitam, yang itu gambaran dari iblis, saya penasaran dengan pertandingan yang kemarin, di mana ikan A itu mengalahkan ikan C, di mana ikan A adalah gambaran daripada Yesus. Kenapa saya penasaran pada saat itu, teman-teman? Kok bisa kalah nih yang A ini? Lalu saya tanding ulang gitu loh. Saya tanding ulang antara ikan A dan ikan C ini. Saya tanding ulang mereka. Jadi saya masukkan kembali ikan A yang ini, tapi sesudah beberapa hari ya, sesudah luka-luka mereka itu sembuh gitu loh. Jadi bukan besoknya saya tanding ulang, tapi saya tanding ulang ketika mereka sudah sembuh badannya. Nah, ketika itu saya masukkan lagi ikan A yang ikan A, ikan padi ini ke toples ikan C, saya masukkan gitu loh. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa yang terjadi? Oke, simpan jawaban teman-teman di hati teman-teman. Lihat video yang dibuat oleh anak saya. Silakan. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Oke, Anda sudah tahu apa yang terjadi. Ikan C yang besar badannya itu tidak lagi bisa melawan ikan A. Seperti dalam video itu, dia ketakutan berhadapan dengan ikan A yang warna merah. Jadi ketika mereka berlaga, si ikan A ini langsung mengejar si ikan C ini, tapi ikan C ini lari. Gitu.
Jadi gambarannya apa buat teman-teman? Gambarannya apa buat kita? Gambarannya adalah iblis yang sudah remuk kepalanya itu di atas salib. Dia mengenal siapa yang mengalahkan dia. Iblis itu mengenal siapa yang telah mengalahkan dia. Dan dia sangat-sangat ketakutan. Jadi, ketika Yesus telah meremukkan kepala si iblis, disitulah iblis itu mengenal bahwa dia sudah kalah. Dia telah kalah. Jadi tidak ada perlawanan lagi. Dan Yesus pun tidak ada perlawanan lagi. Dia hanya diam, memandang kepada iblis itu. Dan dia tidak mengeluarkan satu kata pun kepada iblis itu. Oke, kita ambil ayatnya. Di banyak ayat sih yang tentang itu. Coba kita lihat di Efesus lah ya. Di Efesus 1. Oke, di Efesus 1. Ya, Efesus 1 ayat 22. Ya, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Maksudnya adalah segala sesuatu, apapun itu, telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Jadi semua sudah kalah. Matius, contoh banyak ayat sih yang tentang bahwa kekalahan iblis. Bahwa iblis itu tidak berani lagi berhadapan dengan Yesus. Matius 28 ayat 18. Oke, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi, di atas salib, Yesus telah mengambil semua kuasa yang telah dicuri oleh iblis. Dengan cara apa? Meremukkan kepala si iblis. Masih banyak ayat yang lain, Anda bisa lihat di Alkitab, teman-teman, bahwa iblis telah kalah itu banyak ayatnya. Di 1 Korintus 15 ayat 55. Oke, teman-teman. Jadi iblis tidak pernah lagi bertarung dengan Yesus. Dia telah kalah satu kali untuk selama-lamanya. Dan iblis mengenal siapa yang telah mengalahkannya. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya, video yang keempat, di mana saya mempunyai satu lagi ikan laga yang belum saya laga, yaitu ikan laga B, yaitu ikan laga lokal, tapi ada sedikit siam dia warna merah dan warna biru, dan agak lebih besar dari ikan laga yang A, yang telah mengalahkan si ikan laga yang C. Nah, saya masukkan ikan laga B ke dalam toples ikan laga C. Kira-kira menurut teman-teman apa yang terjadi? Oke, simpan. Kira-kira perakiraan teman-teman siapa yang menang? Oke, silakan tonton video ini. Ikan kalahan dalam nama Yesus. Anyah kau iblis. Aku tidak kenal kau. Siapa kau? Kutelan kau hidup-hidup. Oke, Anda telah menonton video yang keempat. Jadi dari kisah saya waktu kecil. Jadi siapa yang menang? Yang menang adalah ikan laga C. Ikan laga yang gambarannya adalah iblis yang telah dikalahkan oleh Yesus, ikan laga A. Jadi ikan laga B ini adalah gambaran dari manusia. Nah, jadi saya mau menggambarkan yang ikan laga B ini adalah manusia. Nah, ketika manusia ini mengatakan dalam nama Yesusnya kau iblis, dan iblis mengatakan siapa kau? Aku tak kenal kau, ku hajar kau. Habis dia diajar. Jadi ikan laga B ini
habis diajar. Mental-mental ya, pada saat saya laga itu ikan laga C itu dengan ikan laga B ini ikan laga B ini sangat kasihan. Kenapa? Dipukul hampir keluar dari toples. Jadi ikan laga B ini dihajar habis-habisan. Jadi jika manusia, itulah gambaran daripada jika manusia ingin mengalahkan iblis, dia tidak akan punya kemampuan apa-apa. Dia tidak punya kemampuan apa-apa, dia akan dihajar habis-habisan. Kita ambil ayatnya, Kisah Para Rasul 19. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 13 ya. Kita lihat ayatnya. Oke, Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ya, Kira Para Rasul 13 dari 13. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka, semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan pelukan. Jadi teman-teman, gambaran dari ikan B ini adalah ikan manusia. Manusia, baik itu manusia tanpa manusia yang belum lahir baru ataupun sudah lahir baru tapi tidak membawa Yesus. Dia dengan kekuatannya sendiri ingin mengalahkan si iblis. Nanti saya kasih tahu apa contoh-contohnya ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Tapi sebelumnya kita lanjut lagi dengan video yang terakhir. Oke, silakan Anda menonton video yang terakhir ini. Dalam nama Yesus, anyah kau iblis. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Oke, ini adalah video di mana seorang manusia yang setelah lahir baru, contohnya yang ikan Beni tadi ya, yang telah lahir baru dan dia mengandalkan Yesus, dia membawa Yesus dan dia biarkan Yesus menghadapi si iblis tadi, dan dia cukup mengatakan, "Nyah kau iblis," katanya begitu. Jadi teman-teman, kita ambil ayatnya ya, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka akan lari daripadamu. Jadi saya mau tunjukkan ini kepada teman-teman. Ini adalah gambar dulu waktu saya membuat video kabar baik yang kedua. Ya. Video kabar baik yang kedua. Jadi ini gambar ini telah saya buat di video kabar baik yang kedua. Ada part 1, part 2, part 3, part 4. Anda bisa lihat linknya itu di deskripsi saya buat video ini. Jadi di sini gambarannya adalah, ini adalah gambaran Yesus dan ini adalah gambaran surga dan neraka. Ini aku, dan di sini adalah orang yang tunduk. Jadi ketika manusia itu tunduk kepada Allah, tunduk kepada salib Yesus, yang nampak itu adalah Yesusnya, salibnya. Nah, kalau iblis melihat salib, dia akan lari. Tapi kalau video yang manusia itu, yang sendirian melawan iblis, dia hanya menampilkan aku. Tidak ada Yesus di sini, tidak ada kuasa di sini. Yang ada adalah kuasa diri sendiri. Adakah kuasa diri sendiri? Tidak ada.
yang ada kuasa Yesus. Makanya di sini yang berkuasa adalah iblis. Jadi jangan coba-coba lawan iblis ketika teman-teman kita berada di sini. Habis kita akan dihajarnya. Tapi lawanlah iblis dalam posisi di sini, di mana kita sujud kepada Allah, maka yang nampak adalah Yesus. Nah, ketika nampak Yesus, larilah iblis. Paham kan teman-teman? Ini video yang video yang 1, 2, 3, yang keempat ya, ketika manusia melawan iblis, ketika manusia berhadapan iblis, ya. Baik itu sudah lahir baru, ini kan orang di sini kan sudah lahir baru ya. Tapi di belakang hari dia dibelokkan oleh iblis. Dibelokkan kayak mana om? Dibelokkan dengan keakuan. Teman-teman dan saya bisa lahir baru karena memang atas dasar kasih karunia Tuhan, di mana kita bersujud memerlukan Yesus. Tapi dalam berjalannya hidup, melangkah berjalannya hidup, kita bisa dialih sini. Nah, itu gambaran yang manusia tadi melawan iblis sendiri, itu tidak terfokus dia lahir baru atau tidak dia lahir baru. Orang yang tidak lahir baru pun ada berada di sini. Tapi orang yang sudah lahir baru pun bisa berada di sini. Kenapa? Keakuan. Hanya satu yang disebut dengan ciri-ciri orang di sini, keakuan. Jadi kalau keakuan, kebenaran diri sendiri yang melawan iblis akan habis diajar oleh iblis. Tapi kalau kebenaran Yesus kita pakai di sini, maka iblis mengetahui siapa yang telah mengalahkan dia, yaitu Yesus sendiri. Jadi teman-teman bisa tonton video kabar baik yang kedua ini, di linknya ada di deskripsi video ini. Jadi teman-teman, itulah ringkasan daripada, itulah cerita ringkasan dari cerita saya waktu kecil. Jadi ada ikan laga A, B, dan C. A adalah Yesus biar manusia, C adalah iblis. Nah ketika A di laga B, di laga ke C, maka iblis kalah dan A, Yesus tampil pemenang. Dan diulangi lagi pertandingan antara iblis dan Yesus, iblis tidak melawan. Karena dia tahu siapa yang telah mengalahkan dia. Nah ketika manusia ikan laga B, saya laga ke ikan laga C, dengan kebenaran diri sendiri yang saya bilang tadi di sini, dia akan habis dihajar oleh iblis. Tapi kalau dia di dalam Yesus, dia sudah lahir baru dan dia tetap berada di sini, dan dia melawan si iblis, dia cukup mengatakan, nyahlah kau iblis. Kenapa? Karena dia tunduk pada Yesus, dia menyembah Yesus, tunduk kepada Yesus, yang nampak adalah Yesus, yang nampak adalah salib Yesus. Iblis itu lari terbirit-birit daripada kita. Jadi, teman-teman, itulah cerita saya tentang ikan laga dulu, pada waktu saya masih berumur 10 tahun. Jadi, teman-teman bisa ringkas sendiri, renungkan baik-baik bagaimana Yesus melakukannya di atas kayu salib, dan bagaimana beruntungnya kita sebagai anak-anak Tuhan, beruntungnya kita manusia. Saya bilang manusia lah ya, karena ini semua untuk manusia. Beruntungnya manusia memiliki Yesus yang telah mengorbankan dirinya buat kita, yang telah berperang buat iblis, yang berperang buat kita untuk mengalahkan iblis. Jadi dengan kisah ini banyak ayat-ayat Alkitab yang dulunya sulit, mungkin nggak sulit lagi gitu. Maksudnya begini, contohnya seperti ini. Kita lebih dari pemenang. Benar, seperti video yang terakhir. Yesus di depan kita dan kita hanya di dalam Yesus. Kita melawan iblis. Yesus pemenang, kita lebih dari pemenang karena kita menerima kemenangan Yesus. Atau seperti ini, ada ayat lagi, Yesuslah yang melakukannya di dalam aku, bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Yesuslah yang melakukan. Dengan video ini teman-teman bisa mengerti tentang ayat-ayat itu.
Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakiku. Dengan cerita ini, teman-teman telah mengerti tentang ayat itu. Banyak lagi ayat-ayat yang di dalam Alkitab yang kadang-kadang sulit untuk dimengerti. Tapi dengan penjelasan ini dari kisah 3 ekor ikan yang saya alami dulu waktu kecil, dan saya bukakan dengan salib, ayat-ayat itu bisa terbuka buat kita semua. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan di video yang kedua ini. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk menonton dari yang pertama agar yang kedua ini bisa dimengerti. Jadi jangan coba-coba, saya ulangi lagi, jangan coba-coba dengan kekuatan sendiri. Banyak yang sekarang kan seperti itu. Jangan coba-coba dengan kebenaran diri sendiri, aku bisa mengalahkan iblis. Aku bisa mengalahkan ini, aku bisa gitu, dengan berada di sini. Karena ini adalah kebenaran diri sendiri. Tidak ada Tuhan di sini, tidak ada kuasa salib di sini. Yang ada kuasa diri sendiri. Apa sih kuasa diri sendiri? Gak ada. Manusia itu tidak punya kuasa apa-apa. Di dalam dirinya itu manusia itu nol. Dan di sini lawanlah iblis dengan berada di sini. Ya, lawanlah iblis dengan berada di sini. Sembah dengan kebenaran Yesus, proskuneo Yesus. Maka yang nampak adalah salib. Kalau iblis melihat salib dengan kebenaran Yesus, iblis lari. Kenapa? Karena iblis mengenal siapa yang telah mengalahkan dia. Iblis mengenal, tahu sekali, dan dia sudah merasakan kekuatan daripada Yesus. Dan dia tidak berani lagi untuk melawan Yesus. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Saya akan buat video yang lain. Saya mohon dukungan dari teman-teman. Kiranya teman-teman mau men-share video ini, agar kiranya teman-teman yang lain bisa dibukakan, bisa menonton, dan bisa dimerdekakan oleh kebenaran Yesus. Karena upah di surga hanya ketika kita menceritakan tentang kebenaran Yesus. Jadi, share-lah video ini, subscribe-lah video ini, dukung kami dalam misi memberitakan kabar baik di dalam channel ini, dan nantikanlah video-video yang lain dari kami. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak teman-teman siapapun yang menonton video ini untuk mari kita berdoa. Kiranya Tuhan meneguhkan semua perkataannya, istilahnya meneguhkan, membuktikan semua perkataannya, semua kebenarannya dengan mujizat-mujizatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di sini berdoa mengucapkan terima kasih karena Engkaulah pahlawan kami. Dan di atas kayu salib, Tuhan, Kau telah mengalahkan iblis. Di mana sakit penyakit, kemiskinan, duka cita, kesedihan, semua telah Kau kalahkan di atas kayu salib. Dengan kalahnya iblis, dengan Kau meremukkan kepala iblis, Tuhan, di atas kayu salib, semua produknya juga sudah kalah, Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk mengerti kebenaran dan menjadi iman bagi kami Tuhan, agar kami menang di dalam Engkau Yesus. Ajari kami Tuhan untuk punya iman di dalam kebenaran-Mu Tuhan, bukan iman atas kebenaran kami Tuhan. Karena iman atas kebenaran kami tidak mengalahkan apapun, tidak mengalahkan iblis sedikit pun. Tapi iman di dalam kebenaran Yesus, yaitu salib Yesus, akan membuat kami menang, menerima semua kebenaran Yesus, kemenangan Yesus itu. Tuhan, saat ini Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit, siapapun Tuhan yang menonton channel ini Tuhan, yang mendengarkan Tuhan tentang kebenaran-Mu ini Yesus, yang mengalami sakit Tuhan, dimanapun di dalam tubuhnya Tuhan, kami berdoa Tuhan, ajari kami
untuk mengalahkan sakit itu dengan kebenaran-Mu Yesus, dengan kebenaran di salib-Mu Yesus, bahwa Kau telah mengalahkan sakit itu. Bukan jauhkan kami Tuhan dari kebenaran kami sendiri, di mana kami berusaha Tuhan, di mana kami dengan kebenaran kami, dengan kekuatan kami untuk melawan sakit penyakit itu Tuhan. Kami pasti tidak akan menang terhadap sakit itu Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kemiskinan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengalami kemiskinan Tuhan Yesus. Siapapun yang menonton ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk menang di dalam kebenaran-Mu, bahwa kemiskinan telah Kau kalahkan di atas kayu salib. Karena kemiskinan itu berasal dari iblis. Ajari kami Tuhan kebenaran-Mu, kebenaran Yesus untuk mengalahkan semua sakit penyakit, kemiskinan, duka cita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus di atas salib, kami telah sembuh. Oleh karena kekayaan Yesus, oleh karena kemiskinan kami, Yesus menjadi miskin dan memberikan kekayaannya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima semua kebenaran itu. Kami semua menerima kemenangan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit enyah Kau, kemiskinan enyah Kau, duka cita enyah Kau, dalam nama Yesus. Amin.